Jabir bin Abdurrahman As-Segaf diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala jadikan apa yang beliau raih, anugerah yang beliau dapatkan di dalam hidup dan wafatnya beliau dianugerahkan kepada kita sekalian. Allah taala berfirman, "Limithli hadza falyamalil 'amilun." Apabila seseorang punya rencana, punya cita-cita, punya keinginan, menginginkan sesuatu dalam kehidupannya, maka idam-idamkanlah kehidupan dan kematian yang semacam ini. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati, jangan kalian meninggal melainkan meninggal dalam keadaan Islam. Dan apa yang diraih oleh Sahibul Hawl Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman adalah husnul khatimah yang tertinggi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dulu pernah diraih oleh para salaf beliau yang terdahulu. Sehingga disebutkan bahwasanya kan Imam Muhammad bin Ali As-Segaf As-Sajjad dikenalnya, salah seorang guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Ada Imam Muhammad bin Ali As-Segaf, imam di kota Sewud, imam di Hadramaut, seorang ulama besar, seorang ahli ibadah. Beliau subhanallah satu hari keluar dari kota Sewud pergi ke kota Tarim. Datang ke kota Tarim, masuk ke masjid yang sudah tua, Masjid Syekh Umar Mahbar, Masjid Al-Mahbar. Masuk ke Masjid Al-Mahbar, kemudian sholat di mihrabnya. Tatkala sholat di mihrabnya, beliau meninggal di dalam sujudnya beliau. Subhanallah, jauh-jauh dari kota Sewud datang ke kota Tarim, masuk Masjid Al-Mahbar, sholat di mihrabnya, meninggal dalam keadaan sujud di mihrab tersebut. Sehingga sebagian kaum arifin di zaman tersebut mengatakan bahwasanya mereka melihat Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bermimpi, melihat Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang menginginkan salah seorang anak kesayangan beliau yang ada di kota Sewud untuk dimakamkan di samping beliau, tidak jauh dari makamnya beliau, yakni di pemakaman Zambal yang berada di kota Tarim. Dan ternyata itu adalah isyarat atas wafatnya Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Ali As-Segaf As-Sajjad radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan mereka adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang indah tersebut, karena kehidupan mereka lalui dalam kebaikan, di dalam keindahan, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu, dalam takwa kepada Allah taala. Madafil ilmi wa taqwa zamani, berlalu hidupku, masaku semuanya dalam ilmu, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal di dalam wafat beliau, di dalam kisah masyhurah, ketika wafat beliau, orang umumnya kalau wafat, kalau meninggal dunia, mereka itu merasakan pedih, sakitnya sakaratul maut. Akan tetapi Sayyidina Bilal ketika wafat, istrinya melihat kesulitan yang dialami oleh Bilal, berkata, wa karbah, betapa malang Bilal, betapa susah Bilal. Maka Sayyidina Bilal yang sedang sekarat membuka matanya, berkata kepada istrinya, ini kalimat tidak tepat untuk melukiskan keadaan saya saat ini. Maka beliau mengkoreksi ucapan istrinya, bal wa tarabah gadan ligal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Justru alangkah lezat, alangkah nikmat, sebab besok aku akan berjumpa dengan para kekasih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau. Masya Allah. Sayyidina Bilal wafat secara demikian dalam kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Beliau di masa hidupnya dahulu mengalami siksaan, derita. Ketika di padang pasir Makkah, beliau disiksa oleh kaum musyrikin. Ditanya, wahai Bilal, apakah engkau tidak merasakan sakit waktu engkau disiksa di padang pasir Makkah oleh kaum musyrikin, hingga dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diserahkan kepada Rasulullah dan dimerdekakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada Sayyidina Abu Bakar banyak membeli hamba sahaya yang masuk Islam
dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari majikan mereka, kemudian beliau tidak merdekakan. Beliau berikan, hadiahkan kepada Rasulullah, Rasul yang memerdekakan hamba sahaya tersebut. Subhanallah. Hingga di masa-masa tersebut sampai ulama menyebutkan ada dalam periode tertentu lebih banyak orang yang masuk Islam di tangannya Sayyidina Abu Bakar dibandingkan di tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar adalah hasanah min hasanati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diserahkan kepada Rasulullah, Rasul yang memerdekakannya. Begitu. Agar ada dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hingga hamba sahaya tersebut dinisbatkan sebagai maula Rasulullah, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil di antaranya Sayyidina Bilal yang ketika disiksa, apa engkau tidak merasakan pedih, tidak merasakan sakit saat disiksa, ditimpa batu besar di atas dadamu di padang pasir Mekah yang panas? Beliau bilang, khalaqtu alam al-azab ma'aladzatil iman. Saya campur pedihnya siksaan dengan lezatnya iman. Ternyata lezatnya iman itu mengalahkan pedihnya siksaan. Lagi disiksa dia nyanyi, lagi disiksa dia berdendam, lagi disiksa akan tetapi ruhnya terbang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kelezatan zikir, dalam kelezatan ibadat. Hingga beliau mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, berdendam dengan lantunan zikir ahadun ahad yang beliau kumandangkan radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa hakata sifatnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah taala, sehingga ketika wafatnya pun juga pedihnya sakaratul maut itu bercampur dengan lezatnya mahabbah dan rindu dan cinta kepada Rasulullah hingga tak merasakan daripada pedihnya sakaratul maut tersebut. Sebagian kaum salihin setelah wafatnya itu ditanya dalam mimpi, ada orang yang memimpikan dia, bagaimana kau dapat di sakaratul maut setelah kau meninggal dunia, bagaimana kau dapat? Dia bilang pedih. Tapi ketika aku wafat, datang ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di saat-saat wafatku. Tiap kali rohku keluar dari tubuh, meninggalkan kaki itu disentuh, lututku disentuh oleh Rasulullah, itu rasa pedihnya hilang. Sampai ke pinggang, merasakan pedih yang luar biasa di pinggangku, disentuh pinggangku oleh Rasulullah, hilang. Sampai ke dada, aku baru mau merasakan pedih, disentuh dadaku oleh Rasulullah, hilang pedihnya. Hingga keluar ruh tersebut diiringi dengan sentuhan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak merasakan kepedihan dan rasa sakit sama sekali. Subhanallah. Wah, kata mereka orang-orang yang hidupnya bersama Nabi Muhammad dan wafatnya pun juga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Haddad bilang kita tidak bisa mengkondisikan atau untuk mati di dalam Islam itu di luar kuasanya kita. Mati di dalam Islam itu di luar kuasanya kita. Tetapi kita hanya bisa meminta bantuan kepada Allah dan melakukan ikhtiar sebisa mungkin di masa hidup kita agar wafatnya kita kelak di dalam Islam, di dalam keadaan keimanan kepada Allah Ta'ala. Yakni bagaimana? Nah itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Mau mati dalam keadaan Islam, hidupnya takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sampai disebutkan ada sebuah hadis yang mana hadis ini menghantui para wali-wali besar, menghantui para auliya wa shalihin, di mana hadis tersebut disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajul la ya'mal bi 'amali ahli jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiq 'alaihi al-kitab fa ya'mal bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Seseorang sehari-harinya melakukan amalan penghuni surga. Amalan penghuni surga dia lakukan, ibadatnya ibadat penghuni surga, hingga istilahnya antara dia dengan surga hanya satu jengkal saja. Tinggal beberapa tarikan nafas lagi dia meninggal dunia masuk surga. Akan tetapi ketentuan Allah, takdir Allah berkata lain. Entah bagaimana ditakdirkan ini orang min ahlin nar, maka takdirnya Allah gak bakalan meleset, gak bakalan keliru. Diintervensi dengan takdirnya oleh Allah Ta'ala, berubah hatinya 180 derajat, meninggalkan agama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan demikian.
Itu dikatakan hadis ini membuat wali-wali besar ketakutan sehingga mereka tidak merasa hurur, enggak tertipu, tidak takabur dengan apa yang mereka miliki. Kenapa? Mereka selalu dirundung ketakutan, enggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Yang dukung kisah ma'ruf dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni mencari makanan di tong sampah, mencari makanan yang halal di situ, yang sudah dibuang oleh orang-orang. Kemudian di tepi tong sampah yang lain ada seekor anjing juga mencari makanan. Itu anjing rupanya merasa terganggu, ada manusia dia gonggong. Maka Uwais Al-Qarni berkata kepada anjing tersebut, "Anta kul bima yaliku, ana akul bima yalihi." Kamu makan bagianmu, aku makan bagianku. Jangan saling mengganggu. Saya nggak bakalan ganggu kamu. Mengganggu dengan dalil saya merasa lebih baik dari kamu, enggak. Saya nggak bilang diri saya lebih baik dari engkau, ataupun engkau lebih baik dari saya. Tetapi siapa yang lebih baik nanti di akhirat. Kalau saya mati dalam Islam, saya masuk dalam surga, maka saya lebih baik daripada anjing. Tapi kalau saya gagal masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, maka anjing lebih baik daripada saya. Ini akidah, keyakinan para salafus saleh. Kita bicara akidah mereka. Akidah bukan cuma akidah tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang hari kiamat. Ini akidah mereka terhadap diri mereka sendiri, pandangan mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka memandang diri mereka sebagai hamba yang penuh kekurangan. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Ada sebagian dari a'immatul madzhab, pemimpin mazhab, ketika diarak oleh masyarakat, ketika masuk negeri diarak oleh para ulamanya. Tahu-tahu di tengah jalan, pas di jalanan yang menjadi arak itu ada seekor anjing. Maka itu anjing mau diusir, jangan usir. Kenapa? Saya dan anjing, kami berdua punya hak yang sama lewat di jalan ini. Biarin dia lewat, kita lewat. Jangan saling mengganggu. Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ghazwatul Fath, dalam Fatah Makkah, ketika beliau bersama pasukan masuk ke kota Makkah, ingin merebut kota Makkah bersama para pasukannya, tahu-tahu Nabi Muhammad melihat seekor anjing betina yang baru melahirkan anak-anaknya, sedang menyusu anak-anaknya, nggak mampu bergerak. Itu anjing betina dan anak-anaknya melihat Nabi dan pasukannya, merasa pusar, ketakutan, gimana bisa bergerak. Nabi melihat yang demikian tersebut, Nabi perintahkan satu sahabat, stop wahai pasukan. Diperintahkan satu sahabat turun dari kuda, berhenti dekat sana. Halau pasukan, jangan mendekat kepada anjing betina tersebut. Jangan sampai dia merasa takut, merasa khawatir, merasa gusar. Nabi Muhammad berjihad, anjing pun dibikin merasa aman. Apalagi manusia. Sallallahu alaihi wasallam, apalagi sesama muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Wahada syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berbicara tentang hak makhluk hidup, nggak ada ajaran yang lebih menghargai sesama makhluk hidup melebihi ajaran Nabi Muhammad. Nggak ada ajaran yang mengajarkan akan hak asasi manusia melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang jelek-jelek hak asasi manusia sekarang ini, maka kemana mereka 100 tahun yang lalu? Kemana mereka 50 tahun yang lalu? Bahkan hak asasi manusia mereka pun sekarang pun ini pun juga untuk sebagian kelompok tertentu, bukan kelompok yang lain, untuk keuntungan pribadi mereka. Tetapi Nabi Muhammad mengajarkan hak asasi manusia, haknya binatang, begitu. Bahkan haknya bumi dibicarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak berabad-abad yang lampau, 1500 tahun yang lalu. Allah Ta'ala menyebutkan sifat para wali-walinya yang berjalan dengan adab terhadap bumi. Bumi menyaksikan tawadhu mereka. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hada al-imam Syekhina Al-Habib Salim bin Hafiz Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Itu beliau dikenal tentang ilmunya, tentang tawadhunya. Datang ke bumi Indonesia ini, datang ke kota Solo ini dan ke beberapa kota di Indonesia ini. Al-Habib Salim bin Hafiz dikatakan oleh Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Beliau mengatakan kepada Syekh Nazir Masjid ya Umar, al-ard tashtaki min tawadhu jaddak Salim. Bumi mengeluh
akan tawadhu'nya kakekmu Nabi Saleh dan hadis tersebut. Artinya bumi pun menyaksikan tawadhu'nya mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Hudatul wara tuba li 'abdin ra'ahum aw jalasahum law maratan minhu fil umri. Mereka orang-orang tersebut yang wafat dalam keadaan yang luhur, wafat dalam keadaan yang mulia, sehingga kenapa? Karena hidup mereka pun juga mereka lalui dalam ketakwaan, dalam istiqamah, selalu takut kepada Allah Ta'ala. Itu disebutkan innallaha la yajma'u li 'abdihi amnain wala khawfain. Allah tidak menggabungkan untuk seorang hamba dua rasa aman ataupun dua rasa takut. Barang siapa yang di dunia merasa aman kepada Allah, maka besok di hari kiamat dibikin takut, diteror. Tetapi barang siapa yang di dunia dia merasa takut kepada Allah, maka besok hari kiamat dibikin aman oleh Allah Ta'ala. Ala inna awliyallahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Hari kiamat semua manusia dilanda ketakutan, tapi ada hamba-hamba tertentu Allah bilang lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Bagi mereka kabar gembira, dibangkit dari kuburannya, malaikat udah standby, udah menanti. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru biyaumikum alladzi kuntum tu'adun. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, jangan kalian risau. Wa abshiru, bergembiralah. Dibangkit hari kiamat, Allah utus malaikat untuk menenangkan mereka. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru, disuruh bergembira. Dan ada satu kalimat yang unik dalam ayat ini, abshiru biyaumikum, dengan harinya kalian. Hari apa itu? Hari kiamat. Kita kalau ada orang ulang tahun, oh ini harinya fulan. Kenapa? Dia ulang tahun, hari kegembiraan dia. Ada orang menikah, oh ini harinya fulan, dia menikah. Ada orang mendapat keuntungan besar, naik jabatan, oh ini harinya fulan. Indonesia merdeka, hari kemerdekaannya, harinya Indonesia. Nah ini Allah Ta'ala hari kiamat dinamakan harinya fulan, harinya fulan, harinya fulan, harinya kalian. Absyiru biyaumikum, bergembiralah dengan harinya kalian. Dinisbatkan hari tersebut harinya kalian, bergembiralah. Hari kalian bertemu dengan Rahman, hari kalian mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala qabatu wa absyiru biyaumikum alladzi kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami pembela kalian, kami penolong kalian di dunia dan di akhirat. Ada awliya. Al-awliya mereka orang-orang yang dibela oleh Allah, yang dibantu oleh Allah, yang urusan mereka dihandle, diatur, dirapikan oleh Allah Ta'ala. Ada orang banyak masalah, banyak problem dalam kehidupannya, minta nasihat kepada beberapa orang soleh, maka dijawab mudah caranya. Caranya adalah jadilah kamu orang soleh, urusan kamu diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, mengajarkan suatu doa, inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin. Penolongku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran, wa huwa yatawallas shalihin. Allah yang menghandle urusannya kaum salihin. Jadilah kamu orang soleh, urusan kamu diurus oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, dihandle oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak perlu pusing dengan pilihan ini dan itu, diurus, dirapikan oleh Allah Ta'ala. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib dalam Mawaid Ramadhaniyah, beliau Allah punya hamba-hamba tertentu yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang mana mereka kalau meninggal dunia enggak tahu pedihnya sakaratul maut, enggak kenal tuh, enggak tahu yang namanya siksa kubur, enggak tahu yang namanya jepitan bumi terhadap mayit di dalam kuburnya. Sebab bumi itu menjepit, tiap orang itu dijepit di dalam kuburnya itu sampai itu bilang, ditanya Nabi Muhammad SAW, semua dijepit, semua. Kalau ada yang selamat pasti namanya Sa'ad bin Mu'adz, tapi Sa'ad bin Mu'adz juga terkena jepitan kubur. Terus orang yang beriman bagaimana ya Rasulullah? Ada pun orang yang beriman, mereka dijepit oleh bumi sama seperti seorang ibu yang rindu kepada anak yang udah lama nggak pulang, seperti ibu memeluk anaknya dengan erat, dengan dekapan yang kuat. Akan tetapi orang-orang yang maksiat, penjahat,
maka mereka dijepit oleh bumi hingga tulang rusuknya saling berselingan. Tulang rusuknya itu saling menyatu satu sama lain. Waliyahulillah min dzalik. Kemudian Al-Habib bilang ada orang kekasih-kekasih Allah nggak tahu yang namanya jepitan tersebut, nggak kenal, nggak paham, nggak tahu yang namanya soal mungkar wa nakir di dalam kubur, nggak tahu yang namanya kerusuhan di hari kiamat, di padang mahsyar, kegaduhan yang ada di sana, nggak dengar yang namanya neraka, nggak tahu yang namanya surat, tahunya mereka beres mulus saja keadaan mereka tersebut. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas sahib di dalam kitab beliau itu beliau menyebutkan di antaranya adalah khalati, ada bibit beliau mimpi di akhir hayatnya sebelum dia meninggal. Dia bilang, ya Ali, bibit semalam bermimpi. Mimpi apa? Saya mimpi seolah-olah saya meninggal dunia. Saat saya meninggal dunia, saya tahu baju saya dilucuti, kemudian dipakaikan penutup jenazah. Kemudian saya tahu siapa yang takziah, siapa yang datang. Terus habib-habib mana yang datang saya kenal. Ini dalam mimpi saya seolah-olah nyata. Sampai akhirnya saya tahu siapa yang memandikan saya, yang mengkafankan saya, seperti nyata. Tahu-tahu saya dimasukkan dalam lubang kubur. Saat dimasukkan kubur saya ketakutan. Begitu dimasukkan kubur, ditutup kuburan tersebut, saya pejamkan mata, saya nggak mau melihat. Tahu-tahu saya dibangunkan, bangun. Entah siapa yang bangunkan saya, entah malaikat atau siapa. Saya bangun, saya buka mata, saya pikir di lubang kubur, di tempat yang terang bercahaya. Saya tanya kepada orang tersebut, ini kita sekarang di kuburan, iya. Mana mungkar nakir? Mana siksa kubur? Mana kegelapan kuburan? Bilang, ibu, kalau ibu udah di tempat ini, udah nggak lewat situ lagi. Kalau udah di tempat ini, udah nggak lewat situ lagi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Nggak lama meninggal, wa kana al-amr kadzalik. Wa hakadha. Dan saudara-saudara sekalian, banyak orang melakukan persiapan untuk hidupnya beliau, untuk hidupnya mereka. Ada yang persiapan untuk tahun depan, bulan depan, minggu depan, punya rencana. Tetapi apa yang dia rencanakan untuk kehidupan setelah kematiannya? Ada orang yang besok mau pergi ke Surabaya, mungkin pergi, mungkin nggak pergi, tetapi ada sesuatu yang pasti terjadi kematian dia. Siap nggak siap, mau nggak mau. Fal mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib, man kan danin aw nasib. Musibah ammah, kematian pasti datang dalam waktu dekat, menimpa semua yang minta ataupun orang yang melarang, semua dapat jatah, nggak ada yang kehabisan. Kalau kita ada, mungkin ada yang dapat makan, ada yang nggak dapat makan, ada yang dapat besek, ada yang nggak dapat besek, ada yang dapat minum, ada yang nggak dapat minum. Akan tetapi kalau kematian jangan khawatir, semua dapat jatah, kebahagiaan. Wasawal mautu bainal khalqi turra fakulluhum rahainu lil mamati. Itu kematian menyamaratakan semua orang, semua dapat jatah, semua kematian dari kematian tersebut. Karena itu persiapan kita, apa yang kita persiapkan untuk kematian tersebut. Kita di dalam doa diajarkan kita Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatil kita, matikan kami di jalannya mereka. Itu beberapa ulama bilang, kalau ditanya siapa yang siap mati di jalan Allah, 1000 orang menunjuk tangan, saya siap mati di jalan Allah. Tapi kalau ditanya siapa yang siap hidup di jalan Allah, semua diam. Ditanya siapa siap mati di jalan Allah, siap hidup di jalan Allah. Entah dulu apa hidup di jalan Allah. Jadilah kita mau mati di jalan Allah, hiduplah di jalan Allah. Kalau kita mau mati di jalan, hiduplah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah bukan kalau cuma waktu sholat doang jalannya Allah. Nah, bukan itu aja. Jalannya Allah Taala bukan kalau lagi haul aja, atau lagi maulid aja, atau lagi pengajian aja jalannya Allah. Enggak. Tapi acara kawinan juga ada 2 jalan, ada jalan Allah, ada jalan setan. Kita mau kawinannya di jalan Allah atau jalan setan?
lagi gembira, kegembiraannya di jalan Allah atau di jalan setan, silahkan kita memilih. Wahadaina hunajdain, dua jalan selalu tersedia. Mau mati di jalan Allah atau di jalan yang satu lagi, waliyadillah. Mau hidup di jalan Allah atau jalan yang satu lagi. Begitu juga acara pernikahan, acara kegembiraan, acara keseharian kita. Mau di jalan Allah atau jalan yang satu lagi. Bahkan di dalam bisnis kita, di dalam dagangan kita, dalam perkara duniawi kita, di jalan Allah atau jalan yang satu lagi. Pilihan ada di hadapan kita. Falan ta'amal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah faquraqabah wa yut'amu fi yawmin dhi masghabah yatiman dha magrabah wa miskinan dha matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Pilih jalannya mereka. Bahkan Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, dia memilih hidupnya di jalan Allah, buat Allah. Liriknya tiap hari la ilaha illallah 25.000 kali, salawat 25.000 kali. Zikir ya Allah 25.000 kali. Salat duha baca Quran 10 juz. Tiap salat witir baca Quran 10 juz. Belum dakwahnya, belum ilmunya. Akhir hayatnya istrinya mentalkinkan beliau kalimat la ilaha illallah. Wal hadis ada tenggelam dalam zikirnya, udah tak peduli dengan sekitar. Ketika istrinya melihat enggak digubris kalimatnya, itu keluarganya menjerit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai akhirnya tersadar al-Habib tersebut dan berkata, wahai istriku, wahai keluargaku, kalau tujuan kalian ingin berzikir, silahkan berzikir sendiri. Tapi kalau tujuan kalian ingin mengingatkan saya dengan kalimat tersebut, jangan khawatir, saya tidak bakal lepas dari kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, dengan sumsum saya, dengan tulang saya. Radhiyallahu anhu arba. Dan meninggal dunia dalam keadaan yang demikian. Sekitar 70 atau 80 tahun setelah wafatnya beliau, sekitar beberapa belas tahun setelah wafatnya beliau, ada salah seorang anaknya atau cucunya wafat, meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia dan ingin dikuburkan di sebelah beliau. Digali kuburan, tiap kali kuburan itu udah digali bersebelah dengan Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, itu dinding kubur yang samping itu pemisahnya sekatnya itu rubuh. Itu tukang gali kubur, ketika melihat kubur itu melihat ada lubang jenazahnya Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir. Maka dia ambil tangannya Habib, dilihat masih utuh, dicium. Tetap harum persis seperti hari pertama dimakamkan. Itu sekitar 17-18 tahun setelah wafat. Dikembalikan lagi tangannya, dirapikan, kemudian dibangunlah batak dari tanah liat untuk menjadi penghalang. Tapi subhanallah, tiap kali dibangun beruntuh lagi, tiap kali dibangun beruntuh lagi. Akhirnya bertanya, bagaimana? Ya sudah, biarkan saja, masukkan jenazah itu di sebelahnya. Mungkin Al-Habib ingin agar beliau dengan anaknya tidak ada pemisah. Subhanallah. Kenapa ya? Anaknya juga jalan di jalan orang tuanya. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Bukan di antara orang yang meninggalnya itu Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahabuddin bilang, paman bin Aidrus itu yang beliau membuat satu qasidah mengungkapkan kerinduan beliau kepada kota Tarim, negerinya beliau. Ya raihan nahwa Zambal, balligh salami ala man hala tilka manazil. Hadal Habib Ahmad bin Idrus di kuburnya pun, dia dulu di Surabaya, di kuburnya pun kemudian di Palembang. Alhasil di antara mereka ini Imam Muhammad bin Idrus. Habib Ali bilang, sungguh saya menyaksikan kematian waktu saya kecil itu, saya menyaksikan kematian yang berbekas di dalam hati saya hingga saya tidak melihat kematian yang seindah ini. Kenapa? Saya lihat betul-betul sabar orang yang wafat itu betul-betul dikuatkan langkahnya dan hatinya oleh Allah Ta'ala. Siapa? Paman saya Muhammad bin Idrus. Ceritanya itu ada serombongan jamaah dari kota Tarim datang ke Hurairah berjumpa dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Saat jumpa dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan, kamu kesini mau apa? Mau minta doa, mau minta berkah kepada Habib. Dari mana? Dari kota Tarim. Kan kamu mau ngapain jauh-jauh datang ke saya? Di kota Tarim ada saudara saya namanya Muhammad bin Idrus, yang mana Allah Ta'ala berikan maqam kualiannya seperti maqam Al-Imam Segaf Abdurrahman bin Muhammad Segaf.
yang tiap hari hatam Quran, siang 4 kali hatam, malam 4 kali hatam. Minta doa kepada dia. Dibuka tabir kewaliannya oleh Imam Ahmad bin Hasan. Maka datanglah ini rombongan pulang ke Karim, langsung ziarah ke Habib Muhammad bin Idrus, mereka salam begitu. Kemudian diungkapkan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Hasan. Habib Muhammad bin Idrus bilang, "Hadzal akh Ahmad bin Hasan al-Attas, dia membuka hijab saya. Dia yang membongkar tentang apa yang saya punya ini. Ya, kalian mau doa, didoakan, Fatihah, udah pulang, begitu pulang, dia bilang dikumpulkan anak-anaknya, termasuk Habib Ali, keponakan beliau. Saya sekarang udah tidak ada keinginan lagi untuk hidup di dunia ini. Kenapa? Sebab udah dibongkar tentang kewalian saya oleh fulan dan fulan. Saya nggak mau lagi, nggak pengen hidup lama-lama lagi, nggak mau orang datang kepada saya menganggap saya ini dan itu, nggak pengen ada. Kalau dia berikan wasiat kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kemudian dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia baru meninggal dunia dalam keadaan ini. Seolah dia sudah mempersiapkan untuk wafat dan kematiannya tersebut. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Dan banyak di antara para salafus saleh yang wafatnya mereka pun seperti ini. Tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang diriwayatkan oleh Allah Ta'ala. Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Saggaf mendapatkan anugerah terbesar dari Allah Ta'ala dengan wafat di mihrab ini. Kenapa? Sepanjang hidupnya tiap hari sibuknya di mihrab. Sepanjang hari, sepanjang kehidupannya ibadat, memakmurkan waktu sholat 5 waktu di tempat ini. Di waktu duha berapa banyak waktu yang beliau habiskan di tempat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diwafatkan dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik, dan itulah yang beliau raih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya barang siapa yang mau meninggal dunia dalam keadaan yang mulia, hidupnya dalam keadaan yang mulia. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi yub'ats yawmal qiyamah ala ma mata 'alaihi. Seseorang dia wafat meninggal dunia seperti kesehariannya saat dia hidup. Yang hidupnya dengan Quran, wafatnya dengan Quran. Hidupnya dengan sholat, wafatnya dengan sholat. Hidupnya teman sujud, wafatnya dalam sujud. Tapi kalau yang hidupnya dengan remote TV, wafatnya dengan remote TV. Hidupnya dengan handphone, wafatnya dengan handphone. Hidupnya dengan medsos, wafatnya lagi medsos. Sesuai dengan kehidupan dia sehari-hari. Dan kita sekarang mau meninggal dalam keadaan yang seperti apa? Ayo laksanakan hal yang demikian tersebut. Dalam istiqamah kita di dalam mendidik keluarga kita. Ketahuilah, setiap hal yang kita lakukan di dunia itu punya dampak di dalam akhir hayat kita. Tiap hal. Kehadiran kita di majelis ilmu punya dampak, punya pengaruh besar di dalam akhir hayat kita nantinya seperti apa. Kehadiran kita dalam sholat jamaah punya dampak besar di dalam akhir hayat kita seperti apa nanti. Bahkan termasuk juga kalau kita bikin hal-hal yang melanggar syariat, anak kita buka-bukaan kerudung, itu punya dampak besar di dalam akhir hayat kita nantinya seperti apa. Punya dampak besar kan pula. Saya katakan dari sekarang, fasatazkuruna ma aqulu lakum, kalian akan ingat apa yang saya katakan ini besoknya kuburan. Anak kita nggak pakai buka-bukaan aurat, punya dampak di akhir hayat kita nanti seperti apa. Kaum wanita kita salaman dengan yang bukan muhrim, punya dampak di akhir hayat kita seperti apa. Mata kita melihat yang haram, punya dampak di akhir hayat kita seperti apa. Sebab dikatakan oleh para ulama, inna rajul la yuhram akhir hayatin min nutbi bi syahadatain bisababi nadhari haram lam yatub minhu. Itu seseorang akhir hayat yang tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram, dia belum sempat bertaubat kepada Allah dari pandangan yang haram tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan taubatnya kepada kita sekalian. Allah Ta'ala wafatkan kita di dalam ketakwaan, dalam istiqamah. Wa bi'ina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ats minal aminin fi sumratis sabiqin bija taha rasul jul rabbana bil qabul wa hab lana kulla surabis sajid lana amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah yang terbesar, diwafatkan kita dalam keadaan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala angkat derajat almarhum al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman, dan juga saudara beliau Habib Saggaf bin Abdurrahman diberikan kesehatan, afiat, dan segenap keluarga besar Habib Abdurrahman bin Muhammad Saggaf.
kemudian juga akhirnya Habib Jamal dan Habib Syekh wa ikhwan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, wa baqiyatun fil 'asr minhum muhammiru litakuna fihim mid'atul mutamati fallahu yahfadhuhum yukhlif minhum amsalahum fi hayna wal marta'i rabbi fanfa'na bi barakatihim ihdina al-hasana bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa ma'afatin al-fitani sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kesubuhan